Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu mengenai fungi atau juga yang sering kita kenal itu jamur. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fungi atau jamur, silahkan simak dengan seksama video yang akan Bapak lampirkan. Nah, gimana, menarik bukan? Nah, pada tingkatan yang lebih tinggi, ilmu yang mempelajari tentang jamur itu disebut mikologi. Mikes yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Jadi kajiannya itu dikhususkan tentang fungi. Oke, untuk ciri-ciri umum jamur sendiri, kita perlu mengetahui sebelumnya bahwa jamur itu biasanya dikenal dengan beberapa istilah, yaitu ada kapang atau mold, yang dimana jamur pada tahap reproduksi seksual. Nah, contohnya itu seperti jamur pada roti atau kapang gitu. Nah, untuk ragi dan komir, yang dimana penyebutannya itu yang difokuskan atau ditujukan untuk jamur yang bersel satu. Sedangkan untuk cendawan, penyebutannya digunakan untuk jamur ketika membentuk tubuh buah. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, jamur ini termasuk ke dalam uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Nah, untuk uniseluler dan multiseluler sendiri, adik-adik kan semua sudah pada tahu ya, kalau uniseluler itu berarti lebih sederhana, sedangkan multi yang berarti lebih kompleks. Nah, untuk uniseluler berarti selnya itu hanya satu, sedangkan untuk multiseluler tersusun atas beberapa sel-sel, yang dimana ia juga memiliki inti nukleus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ia tidak memiliki alat gerak, sehingga ia tidak dapat bergerak seperti halnya flagel gitu ya. Ia pun masuk ke dalam kelompok eukaryotik. Nah, untuk dinding sel, ia akan memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya itu tersusun atas kitin dan selulosa. Nah, untuk kitin ini dia berfungsi sebagai pengerasan gitu. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu ia tidak memiliki klorofil, karena inilah ia tidak termasuk ke dalam kingdom tumbuhan atau plantae. Karena ia tidak memiliki klorofil, maka ia tidak mampu membuat makanan sendiri gitu. Lantas bagaimana ia mendapatkan makanannya, Kak? Nah, untuk mendapatkan makanannya, ia bisa dengan saprofit atau mengurai sebagai pengurai dekomposer gitu. Nah, atau ia juga sebagai parasit, yang dimana menghisap sari-sari atau nutrisi dari organisme atau makhluk hidup yang lain gitu. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu ia dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, untuk struktur tubuhnya sendiri bisa adik-adik semua baca ya. Nah, untuk struktur tubuhnya sendiri bisa adik-adik semua lihat di gambar yang atas ya. Nah, kan hifa itu merupakan struktur atau fungsi yang berbentuk tabung ya. Nah, yaitu bentuknya itu seperti untayan benang halus panjang gitu. Nah, ia pun terbentuk atas pertumbuhan spora atau konida. Nah, spora-spora ini merupakan butir-butir halus gitu ya, yang nantinya itu akan menjadi cikal bakal bentuknya fungi baru.
Nah, untuk selanjutnya itu kan HIPA itu terbagi menjadi HIPA yang bersekat dan HIPA yang tidak bersekat. Nah, adik-adik semua tahu gak apa yang menjadi perbedaannya? Ya benar, perbedaannya itu terletak dari septum. Nah, septum inilah yang membatasinya gitu. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu HIPA, nah pada HIPA itu tersusun atas tabung kan tadi ya, atau dinding sel. Nah, dinding sel ini kan tadi disebut bahwa ia tersusun atas apa coba? Ya betul. Nah, itu tuh sebagai penguat sehingga membuat jamur tidak lembek, atau lebih tepatnya memiliki bentuk. Untuk HIPA sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada HIPA yang bersifatnya itu generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang generatif sendiri kan untuk sporangium, yang dimana spora itu kan tadi butiran-butiran untuk cikal bakal jadinya tumbuhan, jadinya fungi baru itu. Sedangkan untuk HIPA yang vegetatif, HIPA-nya berfungsi sebagai penyerapan nutrisi gitu, entah itu secara parasit maupun hal yang lain. Nah, pada umumnya HIPA ini itu nampak seperti akar-akaran gitu yang ada di bawah. Sedangkan untuk vegetatif ini kan ada disebutkan stolon. Nah, kalau stolon itu seperti halnya penghubung antara jamur satu dan jamur dua. Jadi jamurnya itu tidak berpisah gitu. Nah, kalau pada tanaman stolon ini seperti halnya pada tumbuhan stroberi. Nah, HIPA sendiri itu sebenarnya bentuknya itu tidak semuanya seperti itu gitu. Nah, pada HIPA ini sesuai dengan fungsinya termodifikasi, yang dimana HIPA-nya itu biasanya ada pada fungi yang bersifat parasit. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa HIPA tersebut itu bagian HIPA-nya itu menembus kepada membran sel pada makhluk hidup. Oke, biar lebih mudah, anggap saja HIPA ini itu jamur yang menginfeksi kulit tubuh kita. Nah, di kulit tubuh kita kan kumpulan-kumpulan sel. Nah, HIPA ini kita anggap saja sebagai jamur yang pastinya bersifat parasit, yaitu panu yang bercak-bercak putih yang sering ada di kulit ya. Pasti teman-teman tidak asing lagi. Nah, Haustorium ini itu ujung HIPA-nya itu menembus sel tubuh kita atau membran sel kita, sehingga mereka itu menyerap nutrisi-nutrisi dan sari-sari atau zat-zat yang ada pada sel tubuh kita, yang dimana di sini kan tadi kita sebut kulit ya. Nah, sehingga kulit kita itu kekurangan nutrisi gitu, tidak seperti kulit-kulit ya orang normal gitu. Untuk efeknya sendiri itu kan bermacam-macam. Nah, misalkan saja nih karena hal tersebut bisa saja kulit kita menjadi kekeringan karena kekurangan nutrisi gitu. Nah, untuk cara hidup jamur sendiri, berhubung kita sekarang membicarakan tentang cara hidup, berarti hidup ini kita harus mengkonsumsi sesuatu. Nah, begitupun jamur. Nah, jamur kan merupakan organisasi heterotop yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, maka jamur ini memperoleh makanan dari tempat hidupnya gitu. Berdasarkan cara jamur memperoleh makanan, jamur itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dimana ada jamur saprobo, ada jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Nah, untuk jamur yang pertama itu ia bersifat dekomposer, yang dimana ia mengurai. Jadi untuk jamur yang pertama itu ia bersifat dekomposer atau mengurai. Nah, ada yang tahu mengurai apa? Ya banyak sih. Jadi misalkan kita ambil contoh seperti dedaunan, daun kering gitu ya, sama batang pohon yang sudah mati. Nah, seperti pada video awal tadi kan ada dedaunan ya, dedaunan yang awalnya semula kering normal, sehingga dedaunan tersebut menjadi menghilang. Kenapa coba bisa menghilang? Ayo, kenapa sih jamur itu kok bisa membuat dedaunan tersebut seperti itu gitu menghilang? Secara singkatnya, nah jadi menghilangnya daun tersebut itu fungi tersebut menyerap sari-sari yang ada pada dedaunan itu, yang kemudian ia mengeluarkan sesuatu zat yang disebut enzim tertentu yang membuat dedaunan tersebut mengalami pelapukan, sehingga
ketika dedaunan itu menghilang atau tidak ada, jamur tersebut pun ikut mati ataupun berpindah ke dedaunan yang lain gitu. Nah, untuk jamur yang kedua itu jamur parasit gitu ya, menempel pada makhluk hidup yang lain. Nah, sebelumnya sudah kakak jelaskannya mengenai panu atau pada kulit manusia gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi lihat gambarnya jamur-jamurnya. Jadi begitulah cara jamur tersebut hidup pada kulit kita. Untuk selanjutnya yaitu jamur simbiosis mutualisme. Apa itu mutualisme? Jadi mutualisme itu adalah saling menguntungkan, itu entah baik dari jamur maupun organisme yang ditumpangi oleh jamur. Coba ada lihat pada gambar tersebut. Anggap saja itu jamur mikorrhiza dan itu adalah tumbuhan. Jadi jamur mikorrhiza ini ya hidup di permukaan akar, yang dimana ia ikut numpang hidup untuk menyerap nutrisi dari si tumbuhan tersebut. Namun di sini tumbuhan itu juga dapat diuntungkan karena adanya keberadaan si jamur mikorrhiza ini. Kenapa? Karena jamur mikorrhiza ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit pada akar. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, jadi caranya tuh gini. Jadi proses sederhananya gini. Kan jamur yang menguntungkan itu jamur mikorrhiza ya, yang hidup di akar. Nah, ketika si akar itu terinfeksi oleh jamur lain yang sifatnya parasit, ia akan memperoleh makanan dari situ. Nah, makanan itu langsung diserap oleh si mikorrhiza yang menguntungkan. Nah, dari mana sih menguntungannya, Kak? Nah, menguntungannya itu si mikorrhiza ini dia menghasilkan minyak atsiri, yang dimana minyak ini tuh bersifat racun namun tidak berbahaya bagi tumbuhan yang atau lebih spesifiknya itu bagi akar si tumbuhan tersebut. Yang dimana ini berbahaya itu bagi jamur parasit yang menempel pada akar itu sehingga ia tidak bisa hidup gitu. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai pengelompokan fungi berdasarkan habitat. Nah, di sini ada suhu, pH dan habitat. Nah, untuk suhu sendiri ada termofili yang dimana 30 sampai 50 derajat Celcius, sedangkan mesofil yang dimana 20 sampai 50 derajat Celcius, sedangkan psikofil yang dimana 0 sampai 20 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya itu pH. Ada yang tahu pH itu apa? Jadi pH itu merupakan acuan kadar asam dan basa. Dikatakan asam jika kadar pH-nya itu berada dari 1 sampai 6, sedangkan dikatakan kadar basa merupakan kadar dari 8 sampai ke atas gitu. Sedangkan untuk 7 sendiri itu merupakan pH netral. Berdasarkan hal tersebut, maka kita tahu bahwa fungi itu tidak bisa hidup pada semua kadar pH gitu. Ia hanya memiliki beberapa patok acuan yang bisa ia hinggapi atau ia bisa hidup. Untuk selanjutnya mengenai habitatnya itu ada kerofil yang dimana kering, asomofil kadar gula tinggi, ada halofil yang dimana kadar garam tinggi, dan koprofil yang dimana kotoran ternak. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai reproduksi jamur, yang dimana reproduksi jamur ini terbagi menjadi dua, aseksual dan seksual. Jadi aseksual ini itu bisa secara spora yang butiran-butiran itu, lalu ada fragmentasi hifa atau fragmen yang berarti bagian hifa menjadi jamur baru, ataupun pembentukan tunas gitu. Nah, pada umumnya hal ini itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu, yang dimana bisa terbawa oleh arus air atau angin gitu, sehingga jamur-jamur tersebut bisa muncul di beberapa lokasi. Nah, untuk reproduksi seksual berarti melalui kontak gamet atau sel telur, dan konjugasi atau kontak yang dimana gametangium yang dimana itu mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Nah, singami ini terjadi dalam dua tahap. Tahap yang pertama adalah plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma, dan tahap kedua adalah karyogami, yaitu peleburan inti. Nah, setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk itu kan bersatu, tetapi tidak melebur dan membentuk dikaryon.
Nah, pada pasangan inti dalam sel dikaryon ini atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan. Yang setelah itu dilanjut dengan adanya peleburan inti sel sehingga membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Untuk Zygospora, Ascospora, Basidospora itu bisa teman-teman lihat pada gambar. Untuk penjelasan lebih rincinya lagi akan dijelaskan pada materi selanjutnya, yang dimana pada setiap klasifikasi jenis jamur yang ada. Oke, cukup sekian dulu materi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.